Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu wal muhtada sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wat-tahirin. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim al-qail fi fil kitabihil karim, qul bifadlillahi birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayat. Alhamdulillah, yang berhari raya kemarin punya dalil tersendiri. Yang berhari raya hari ini juga punya dalil. Fikih itu sangat luas, namun hati inilah yang sempit. Ramadan yang mulia di tahun ini kembali mengajarkan dan mengingatkan kita untuk kita melaksanakan Idul Fitri hari ini ataupun kemarin. Kita tetap insan yang sama, Islam yang sama, iman yang sama, dan ihsan yang sama. Kita diciptakan oleh Zat yang maha mulia, Allahul Ahad. Kita juga berpedoman pada kitab yang sama, Al-Quranul Karim. Kita sama-sama menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang perlu diperselisihkan, karena perbedaan adalah rahmat. Jika kita bisa bertoleransi kepada non-muslim, mengapa masih ada di antara kita enggan bertoleransi dengan saudara kita sesama muslim? Insya Allah kita semua yang ada di sini sudah jauh lebih siap menghadapi perbedaan di antara sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah terbiasa dengan yang kunut dan tidak kunut. Kita sudah terbiasa dengan qiyamul lail 23 rakaat dan 11 rakaat. Kita sudah terbiasa bacanya yang zahar dan sir. Kita sudah terbiasa dengan azan yang pakai speaker dan tidak pakai speaker. Masya Allah, perbedaan penetapan itu sudah hal yang biasa bagi kita sejak 2 dasawarsa terakhir. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan perbedaan ini. Justru yang kita khawatirkan, jika Ramadan ini pergi selamanya dari hidup kita, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, menerima salat kita, bacaan Al-Quran kita, zakat dan sedekah kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kampung RT 6 RW 11. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selama 1 bulan penuh kita menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga dilatih memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan.
Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya syaitan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jika keluar Sebaliknya, jika kita keluar dari madrasah Ramadan ini kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya syaitan, pantaskah di hari raya fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari ini jika kita belum benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita berintrospeksi dan evaluasi dari diri kita. Apakah kita layak merayakan kemenangan di Yaumil Aid ini? Hadirin jamaah salat Idul Fitri, warga kampung RT 0 RW 11 yang berbahagia. Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hambanya, pribadi yang melakukan kewajiban dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Apa pelajaran tersebut? Yang pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa, la'allakum tattaqun. Artinya, puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Puasa Ramadan adalah ibadah yang termasuk wajib dilakukan, karena di sana ada kalimat ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kutiba alaikumusiyam. Di sana ada kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba. Di sini Allah mengatakan bahwa bukan ya ayyuhal aslamu, bukan orang-orang Islam Allah bilang. Tapi di ayat ini Allah bilang ya ayyuhallazina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang bisa melaksanakan puasa Ramadan adalah mereka orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kalau kita sudah melaksanakan 30 hari kemarin, insya Allah kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu ikhlas, yakni melakukan ketaatan, taat semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kita ikhlas dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah. Jika mau, sangat mudah bagi kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Karena puasa adalah ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak ada selain kita dan Allah yang tahu kita berpuasa atau tidak. Maka dari sini timbullah kita niat ikhlas. Kita ikhlas beribadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran ketiga, ada sabar. Di madrasah Ramadan ini kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar bersabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang biasa taraweh 11 rakaat, tiba-tiba masuk rakaat 23. Lalu yang biasa 23 rakaat dengan surat-surat pendek dihadapkan dengan rakaat 23 rakaat dengan surat-surat panjang. Maka disinilah kita diuji kesabaran kita. Apakah kita sabar? Sabar dalam menjauhi kemaksiatan yang kedua. Lalu yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan ini, musibah sangat banyak sekali kita hadapi. Musibah di lingkungan kita, mungkin beberapa di antara kita, banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, warga kita yang sudah mendahului kita di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, bulan puasa ini adalah momen untuk menghadapi sabar tersebut dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan, kita bersabar dalam melakukan sholat-sholat fardu maupun sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran.
sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat, sabar dalam meninggalkan makan dan minum, dan untuk yang bersuami istri meninggalkan hubungan badan, syahwat-syahwat yang lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar, rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Lalu pelajaran keempat ada mujahadah, yaitu puasa mengajarkan kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Karena setan dalam bulan puasa memang dibelenggu, tapi kalau bertanya kenapa banyak manusia atau masyarakat di luar sana banyak yang tidak melakukan puasa, karena mereka tidak berhasil meredam hawa nafsu mereka, karena mereka sudah menjadikan diri mereka adalah setan dalam diri mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu pelajaran yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang tidak menanggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis rawahul Bukhari. Lalu yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya puasa adalah al-junnah, yaitu perisai. Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggu atau mencaci, maka hendaklah kita berkata, inni shaim, saya berpuasa. Inni shaim, saya berpuasa. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Lalu pelajaran ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong, serta berempati kepada orang-orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang dilandaskan kesatuan akidah. Salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, salat Idul Fitri bersama hari ini, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antar hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, yang sebelumnya mungkin tidak pernah bertemu. Maka di bulan Ramadan ini kita semua dipertemukan. Berkat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya saling sibuk dengan dunia masing-masing. Maka dengan Ramadan ini kita bertemu melakukan ibadah bersama. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Pelajaran ke-8, menyambung dan mengokohkan tali silaturahmi. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahmi pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan dan minuman, mengirim makanan sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Dan pada saat hari raya Idul Fitri juga, sepulang kita dari sini, maka mumpung orang tua kita masih hidup, kita masih bisa memegang tangan bapak kita, bisa mencium tangan ibu kita, maka sebisa mungkin hal yang pertama setelah dari sholat Idul Fitri ini, kita mencium tangan mereka. Karena belum tahu 11 bulan ke depan apakah kita dipertemukan lagi dengan orang tua kita. Ambil tangan mereka, rasakan tangan kedua ibu kita, kedua bapak dan ibu kita, kedua orang tua kita. Sungguh kita bersimpuh, kita bersimpuh di depan lutut mereka. Kita mengatakan maaf atas selama ini
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kurang perhatiannya kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Lalu ketika kita punya anak kecil, maka ajarkan mereka sejari dini untuk bersimpuh di depan lutut kita sambil mencium tangan kita sebagai orang tua. Ajarkan hal itu kepada anak-anak kita yang saat ini mereka sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar adab, na'udzubillah min dzalik. Banyak di luar sana anak-anak yang sudah mulai tidak menghormati orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya. Mereka lebih sayang dengan gadget atau handphone yang mereka pegang daripada kita orang tuanya. Maka sebagai orang tua, maka didiklah anak-anak kita untuk tetap selalu mencium tangan kita sebagai orang tua, bukan hanya pada momen Idul Fitri ini, tapi setiap dia keluar dari rumah dan setiap dia pulang dari rumah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Sebagaimana Rasul katakan dalam hadisnya, sedekah kepada orang miskin terhitung satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua, yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Dan sedekah di sini tidak mesti dalam bentuk uang, tidak mesti dalam bentuk makanan, tapi senyum juga bagian dari sedekah. Maka ketemu dengan orang tua, mencium tangan mereka, memeluk tubuh mereka dalam keadaan nafas masih mengalir dalam hidung mereka, peluk, cium mereka. Mudah-mudahan itu menjadi amal bakti kita di yaumil akhir nanti. Pelajaran yang terakhir, yaitu ke-9, kita mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa dilakukan di akhir bulan Ramadan. Biasanya kalau orang Indonesia sebut nyekar, ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Sebagaimana Rasul katakan dalam hadisnya, "Zurul kubur fa innaha tuzakkirukum bil akhirah." Lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Alhamdulillah, ketika kami pernah hidup di negeri Kinanah, yaitu di Mesir, kami tidak pernah menemukan hal-hal yang ada di Indonesia, seperti kita melakukan ziarah kubur. Maka alhamdulillah, kita harus bangga sebagai masyarakat Indonesia, karena kita mayoritas muslim terbanyak, tapi alhamdulillah kita melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah, yaitu ziarah kubur. Maka ketika kita ziarah kubur, maka kita harus menghindari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang memang tidak disunnahkan. Kita lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, tapi kita harus mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Kita mengirim doa, apalagi itu orang tua kita, kakek nenek kita, guru kita yang sudah meninggal di alam kubur sana. Mulai dari sejak dia meninggal sampai nanti hari pembangkitan, saat ini masih sedang ditanya-tanya, sedang nauzubillah, sedang disiksa bagi mereka yang tidak mengamalkan, sedang disiksa bagi mereka yang tidak didoakan sama anak-anaknya. Ketika sudah dikubur 7 langkah dari alam kubur, maka langsung malaikat turun bertanya, Mungkar dan Nakir mempertanyakan, apakah siapa Tuhanmu, man rabbuka, man rasuluka, mana kita buka. Lalu pertanyaan fase yang kedua. Fase yang kedua ini adalah amalan yang paling terpenting. Apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan fase kedua. Pertanyaan fase kedua adalah, sholaita, apakah kamu sholat? Di alam kubur yang pertama ditanyakan, amal perbuatan yang pertama ditanyakan, sholaita. Maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj minta nego 50 rakaat menjadi 5 rakaat, segitu masih ditinggalkan sholat 5 rakaat. Ditinggalkan sholat 5 rakaat. Rasulullah sampai malu
kepada Nabi Musa. Rasulullah sampai malu. Rasulullah sampai malu ketika ditanya. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak mampu untuk salat 5 waktu. Tapi Rasulullah mengatakan, aku malu, ya, aku malu, kata Rasulullah. Aku malu minta lagi. Aku malu minta korting lagi salat 5 waktu ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah warga kampung RT 6 RW 11, Sholat adalah hal yang terpenting karena ini adalah amalan yang pertama akan ditanya di alam kubur nanti. Maka pada saat itu Rasulullah turun, perintahnya adalah sholat 5 waktu. Yang sebelumnya hanya sholat tahajud dalam riwayat dan sholat duha. Lalu setelah sholat ini turun, maka zuhur. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya diwajibkan 5 sholat ini. Tapi banyak yang tidak melakukan. Mushola kita luas, masjid kita luas, tapi Masya Allah yang sholat di dalamnya. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri ini kita dibangkitkan semangat untuk meramaikan masjid, untuk meramaikan mushola Nurul Iman. Kita sama-sama persatukan. Kenapa orang Israel kemarin dalam bulan puasa awal Ramadan, saudara-saudara kita di Palestina sana menyerang orang-orang Muslim saudara kita di Palestina sedang sholat? Karena ketakutan orang Yahudi cuma satu, yaitu jangan sampai orang Islam sholat berjamaah. Karena ketika orang Islam sholat jamaah, wallahi demi Allah, orang Yahudi dan Nasrani akan takut setengah mati akan kekuatan umat Islam. Jadi jangan pernah kita menganggap kita tertindas. Dalam sebuah sejarah dikatakan, kita pernah menjadi umat yang berjaya seperti Amerika saat ini, yang berjaya hebat seperti Rusia dan Cina hari ini. Kita pernah menjadi itu pada waktu zaman dinasti Abbasiyah. Ketika zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, sampai Turki Utsmani yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, jenderal yang paling ditakuti ketika itu sama tentara salib. Kita pernah menjadi Islam yang hebat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dan kita semua ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan ini. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri baik kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan nanti, sungguh kita termasuk orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh berkah ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun yang mendatang, bil khusus pada tahun 1445 Hijriah, pada tahun 2024 nanti dalam keadaan sehat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina